Bagaimana menyikapi tradisi keluarga yang selalu mengadakan doa bersama, membaca doa arwah menjelang masuk bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah haram hukumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada doa khusus bersama yang dipanjatkan kepada Allah karena sebab mau menjelang Ramadan. Silahkan berdoa untuk orang yang sudah meninggal kapan saja, di mana saja. Termasuk di dalamnya berziarah khusus nyekar sebelum Ramadan. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengingkari berdoanya, kita tidak mengingkari berziarah kuburnya, kita tidak mengingkari membaca Al-Qur'annya, akan tetapi kita mengingkari pengkhususannya. Makanya para ulama mengatakan man qayyada mutlaqan bila dalilin syar'iyyin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah amalan yang umum tanpa dalil syar'i, maka dia ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Menjelang Ramadan di masyarakat itu ada tradisi megengan. Apakah megengan itu termasuk sunnah atau malah bid'ah? Begini, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya megengan itu. Sebelum kita menghukumi megengan itu sunnah atau bid'ah. Yang jelas megengan itu memang tradisi khas ala Indonesia, khususnya Jawa. Yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan menjelang Ramadan. Jadi megengan itu satu kegiatan atau boleh dikatakan hanyalah sebuah wadah. Nah, isinya megengan itu apa? Isinya megengan itu satu, sodakoh. Sodakoh makanan, kemudian dibagi-bagi ke tetangga, ke saudara. Kemudian yang kedua doa bersama, mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, termasuk juga mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau kita melihat megengan itu isinya seperti itu, berarti di sini sama sekali tidak ada yang melanggar aturan agama. Berarti megengan bisa dikatakan itu sunnah. Ya karena isinya menjalankan perintah-perintah agama. Sedekah diperintah agama, berdoa diperintah agama, mendoakan orang tua diperintah agama, ziarah kubur diperintah agama. Jadi ketika kita menghukumi sesuatu, ya kita jangan terjebak di wadahnya dulu. Tapi lihat dulu isinya apa. Nah kalau isinya seperti itu kan berarti tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Mungkin beda lagi kalau begini. Wadahnya atau kegiatannya itu judulnya megengan. Tapi isinya mabuk bersama, mendem bersama, judi bersama, adu jago. Tapi wadahnya, kegiatannya dikasih judul megengan. Lah kalau megengan seperti ini, itu bisa kita katakan bid'ah, itu bisa. Jadi sekali lagi kita melihat megengan itu jangan dilihat wadahnya, tetapi lihat isinya kegiatan megengan itu apa. Ternyata isi dari acara megengan itu sama sekali tidak ada yang melanggar aturan agama, bahkan itu menjalankan ajaran-ajaran agama. Demikian, semoga bermanfaat. Sepanjang yang kita ketahui, sesungguhnya Nabi kita maupun para sahabatnya tidak pernah menetapkan bahwa salah satu waktu utama ziarah kubur, misalkan saat menjelang datangnya Ramadan. Ana belum pernah mendapatkan satupun hadis yang menetapkan hal itu. Maka barang siapa yang mengatakan disunnahkannya ziarah kubur itu dikaitkan dengan waktu, ana ulangi, dikaitkan dengan waktu, yaitu dinyatakan utama menjelang Ramadan, misal 1 atau 2 hari sebelumnya, seperti yang banyak kita dilakukan kaum muslimin hari ini, dengan istilah, ada yang menyebutnya istilah nyekar dan sebagainya, maka hal ini tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menyengaja berziarah kubur dikaitkan dengan adanya anggapan bahwa misal sehari atau 2 hari sebelum Ramadan utama untuk ziarah kubur, maka ini termasuk bid'ah zamaniyah, bid'ah
yang terkait dengan waktu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang ziarah ke kuburan ketika masuki bulan Ramadan? Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang silakan ziarah. Ziarah sebelum Ramadan boleh, ziarah sedang Ramadan boleh, ziarah setelah Ramadan boleh, tak ada larangan. Bebas. Yang tak boleh itu, ayo kita ziarah Ramadan yuk. Kenapa? Kakek kita sedang duduk nunggu kita datang. Itu tak betul. Kenapa banyak orang ziarah sebelum Ramadan? Kebetulan hatinya luluh saat Ramadan. Kebetulan ingat dia. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai kita membuat ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Karena pertama, Rasulullah dan para sahabatnya orang yang paling gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka pun juga orang yang paling memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak pernah dinukil kepada mereka bahwa mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Seperti yang disebutkan tadi, ya, berkumpul bersama, berdoa bersama. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabatnya sudah mendahuluinya. Ya. Tapi ketika mereka tidak melakukan itu, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah kita lebih tahu tentang kebaikan daripada mereka? Apakah kita lebih semangat kepada kebaikan daripada mereka? Kalau jawabnya tidak, maka kalau mereka saja tidak melakukan, tidak perlu kita lakukan. Apa hukum kenduri menyambut Ramadan, Pak Ustaz? Diundang anak yatim, masukkan duit agak 100.000, 200.000, salam, bawa anak kita keponakan, undang tetangga, makan, tausiah, persiapan nyambut Ramadan, maaf zahir dan batin. Ini tradisi baik, menyambut, senang hati menyambut Ramadan, karena ini bulan yang penuh kemuliaan. Saya anjurkan mengeluarkan zakat menjelang Ramadan, karena di bulan Ramadan itu banyak orang susah, harga-harga mahal. Sekaligus nanti anak kita dilanjutkan oleh cucu cicit kita, mereka ingat, maka ini perbuatan baik. Yang sudah membuatnya, lanjutkanlah.